tentu mesti ada yang kita persiapkan. Yang diistilahkan oleh para ulama adalah al-isti'dad. Persiapan kita qabla al-amal, sebelum beramal. Kalaulah kita beramal hanya sesuai dengan rutinitas. Yang penting Ramadan, udah jumpa Ramadan sebagaimana Ramadan yang lalu, tanpa kita pelajari ilmunya, tanpa ada yang kita persiapkan, tentu kualitas ibadah kita jalan di tempat. Makanya Bapak Ibu, inilah kita mesti ada yang kita persiapkan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab para ulama, begitu juga dalam beberapa riwayat. Di antara yang mesti kita persiapkan, ibaratnya Bapak Ibu, yang datang ini adalah sahrun azim, tamu yang agung, bulan yang agung, satu bulan yang sangat istimewa, yang asal katanya adalah Ramdah. Ramdah itu sesuatu syiddatul har. Ibarat kalau dalam segi bahasa Bapak sangat panas. Saking panasnya ibaratnya ada besi yang sudah berkarat, tertanam lama di dalam tanah, lalu dia berkarat. Saking panasnya, andai kata diletakkan, maka terkikis semua karatnya bersih. Apa maknanya? Begitulah perumpamaan Ramadan. Tarmiduz zunub, bisa membakar segala dosa. Kalaulah tamu Bapak Ibu, kalau kira-kira Bapak Ibu datang tamu ke rumah kita, tentu yang pertama kita, tamu agung, tamu istimewa, yang kita lakukan apa? Bersih-bersih. Betul Bapak Ibu? Kita lakukan bersih-bersih Pak. Ini baru tamu. Yang mana tamu ini tidak ada jaminan akan dia, ya. Padahal tamu ini tidak ada jaminan dia akan menolong kita di hadapan Allah. Tapi kita sudah hormati dia dengan bersih-bersih. Makanya kata Nabi, iza dahola Sya'ban, kalau sudah menjelang bulan suci Ramadan, sikap kita sambut Ramadan itu, fatahhiru anfusakum, ya, sucikan dirimu, wa ahsinu niyatakum, perbaiki niatmu, bersihkan diri, perbaiki niat. Ini yang pertama mesti kita persiapkan Bapak Ibu. Jangan heran nanti Bapak Ibu, kenapa kita tidak merasakan nikmatnya ibadah Ramadan? Karena masih ada dosa yang kita bawa ketika masuk pada bulan suci Ramadan. Jangan heran Bapak Ibu, ada kadang-kadang nikmatnya cuma satu malam. Cuma itu dosisnya Pak. Kenapa? Karena dosa yang masih banyak. Kenapa? Kita nggak minta ampun. Kita nggak bersihkan diri sebelum masuk pada bulan suci Ramadan. Jadi ada orang menganggap, udah Ramadan aja, pas nanti Ramadan saya taubat sekaligus. Tidak. Tapi tahhiru anfusakum, ini hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Disebutkan dalam kitab Mukashifatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Jadi kita mesti bersihkan diri. Kita bertaubat kepada Allah, karena kata Imam As-Sankiti, begitu juga kata para ulama, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau bahwa disebutkan afdalul a'mal, paling afdolnya amal adalah salamatus sudur, lapangnya dada, bersihnya hati. Karena orang yang hanya hatinya bersih, ya, maka ringan dia untuk beramal. Makanya Bapak Ibu, jangan heran besok kalau kita nggak bertaubat sebelum Ramadan. Kenapa berat kali? Kok berat kali padahal ini kesempatan emas Pak? Nggak ada jaminan kita akan jumpa Ramadan yang akan datang. Kenapa kok bisa berat? Datanglah orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, ya, aku ini dikasih badan yang sehat, tapi kok malas ibadah. Ya Syekh, apa sebabnya? Aku ini dikasih badan yang sehat, tapi berat rasanya untuk dibawa ibadah. Kata Syekh Imam Hasan Al-Basri, ini disebabkan adalah dengan dosa, masih banyak dosa yang kau pikul. Jadi kalau rasa-rasanya berat Bapak Ibu, besok Ramadan kita beramal, mau baca Quran, mau iktikaf,
mau puasa berat rasanya, berarti masih banyak dosa yang kita bawa sehingga kita tidak merasakan nikmatnya ibadah puasa. Jadi membersihkan diri kalau kepada Allah, bertaubat. Sesama kita memaafkan. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikan Bapak Ibu. Ya, kalau ibu yang paling dekat, siapa Bu yang paling dekat dengan ibu di rumah? Kalau minta maaf Bu, siapa Bu? Ibu jawab Bu. Siapa? Suami. Nah, kita juga suami. Enggak kan turun juga harga diri kita Pak, minta maaf sama istri. Ya, kalau perempuan secara teks diajarkan Nabi dalam hadis Sunan Tirmizi. Langsung Pak hadisnya, langsung kalimatnya diajarkan Nabi. Huzi yadahu, ambil tangannya. Wada'i ala khuddaiki, kata Nabi, letakkan di pipimu. Kuli, katakan kepadanya, minta maaf. Minta maaf. Kuli, katakan kepadanya, minta maaf. Dalam keseharian banyak kita punya salah. Kenapa? Supaya jumpa Ramadan sudah dalam keadaan bersih, maka kita nanti tidak masuk ya orang yang kategori yang masuk celaka. Kan ada hadisnya itu Bapak Ibu. Udah sering disampaikan Ustaz-Ustaz. Cuma yang sahihnya, karena banyak juga yang palsu-palsunya disampaikan. Nah, itu kalau dia Ustaznya dia nggak punya ya sembarangan ngambil dalil-dalil, tidak memperdulikan dari segi ya kesahihan hadisnya. Ada biasanya katanya nanti ya Ramadan seseorang tidak akan diterima sebelum istri minta maaf sama suami sebelum ini. Adapun hadis yang diakui itu dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Riwayat daripada Ka'ab bin Ajrah. Uhduru alal mimbar, hadirlah kalian ke mimbar, hadir para sahabat Nabi. Tiba-tiba Nabi irtaqa ya ad-darajatul ula, naik tangga pertama faqala amin. Naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Maka sahabat Bapak Ibu heran. Laqad sami'na minkal yauma ma kunna nasma'u, kami heran kepada kamu ya Rasulullah. Enggak ada orang yang berdoa tapi tiba-tiba kau naik kau ucapkan amin. Kata Nabi, anna Jibril aradali, malaikat Jibril datang kepadaku lalu dia berdoa, bu dan celakalah liman adaraka Ramadan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan 30 hari ada di dalamnya, walam yukfarlah, namun dosanya tak diampuni oleh Allah. Padahal Ramadan sahrul maghfirah, bulan ampunan, tapi dia tak dapat ampun Allah. Celaka, bu. Dan yang kedua, celakalah dengan siapa? Kepada seseorang anak yang dia adalah berjumpa dengan kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satunya, walam yadahula al jannah, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Nak masuk surga ya Pak. Padahal dia jumpa ayahnya, jumpa ibunya, tapi tak menyebabkan dia masuk surga. Ini celaka. Didoakan oleh paling makbulnya berdoa. Jibril berdoa mengaminkan Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketika zukirta indahu, ketika disebut namamu di sisinya, lam yusalli alaik, dia enggan bersalawat terhadapmu ya Muhammad. Nah, maka itulah yang tidak akan, itulah termasuk dalam doa malaikat Jibril mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita Bapak Ibu, bersihkan hati, bersihkan diri, bertaubat, lalu perbaiki niat. Maksudnya gimana? Ya Allah, pasang niat sekarang. Ya Allah, nanti Ramadan saya usahakan saya akan lakukan amal ini ya Allah. Saya upayakan akan ikut juga i'tikaf ya Allah. Saya upayakan saya berniat ya Allah, nanti pasti saya bersedekah ya Allah. Andai kata datang malaikat maut sebelum Ramadan tiba, kita sudah tercatat orang yang beramal, yang memuliakan bulan suci Ramadan, yang menyambut hangat bulan suci Ramadan. Itu makanya kata Nabi, fa'ahsinu niyatakum. Sebelum Ramadan datang, perbaiki niatmu. Ya, ada orang tua kita, tetangga kita, ibu itu dia sudah berniat Pak, akan ikut iktikaf sama kita. Ustaz, besok saya di mana iktikaf? Di Masjid Riyadhus Shalihin. Sebelum puasa nih Pak. Di Masjid Riyadhus Shalihin malam keberapa? Biasa situ saya 3 malam. Oh, saya berniat nanti besok saya mau ikut Ustaz. Karena saya agak suka nada-nada apa doa Ustaz, kata dia ibu nih.
belum puasa meninggal. Wah, tapi dia Bu, dia sudah niat dia. Dia udah berniat betul besok akan ikut iktikaf. Nah, boleh jadi nggak sampai, tapi sudah dipasang niat yang baik, akan ikut iktikaf, akan ikut melakukan amal ini. Nah, ini pasang niat. Makanya sikap kita bagus sebelum datang Ramadan ini, diantaranya lagi al-farah was surur, senang bahagia. Ya, makanya senang bahagia. Ada seorang bapak ibu yang menikah, suami istri, lama baru dapat anak. 10 tahun Pak, sudah berobat berapa tahun ini, hampir putus asa. 10 tahun perjalanan pernikahan, lahir anak. Kira-kira bapak ibu, ibu-ibu, senang nggak dia dapat anak, Bu? Bu, senang nggak dia dapat anak? Senang. Kenapa? Nikmat buah dari pernikahan. Tapi fa innahu lam yadri. Tapi kita nggak tahu apakah anaknya itu menyelamatkan dia di jalan Allah. Apakah anak itu menolong dia di hadapan Allah. Tapi nggak ada jaminan anak itu bisa mengampunkan dosa-dosanya. Tapi ini satu nikmat yang paling besar, Ramadan itu ada jaminan. Kalau kita isi sebaik-baiknya Ramadan itu, maka Ramadan itu menghapuskan, membakarkan segala kita punya dosa. Itu makanya al-farah wasrur, senang bahagia. Makanya ucapan kita apa biasanya Bapak Ibu? Tertulis-tulis. Ungkapan bahagianya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari rohbun, artinya luas, artinya lapang. Maksudnya apa Ustaz? Lapang dadaku kedatangan bulan suci Ramadan. Karena ada juga orang Bapak Ibu sempit hatinya datang Ramadan. Ada bapak percaya perokok berat, sempit hatinya Pak. Gak bisa lagi merokok di Samsu. Ya Pak, terang-terangan di pagi hari sambil ngopi Pak. Gak bisa. Ya Pak, gak bisa lagi. Ya, bayangkan merokok di Samsu gak bisa lagi. Kenapa? Itu sempit hatinya. Aduh, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Ya, mengeluh dia. Itu tandanya bahwa sempit hatinya kedatangan bulan suci Ramadan. Kita mesti lapang dada kita. Makanya di antara sikap kita lagi menyambut Ramadan ini kasratut doa. Banyak-banyak berdoa. Itulah yang diajarkan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu berdoa di awal-awal bulan Rajab, banyak berdoa sampaikan aku Ramadan. Tapi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wa kana salaf, orang-orang soleh terdahulu, wa kanu yada'unallaha sittata ashurin ayyuballighahum ila Ramadan. Mereka Bapak Ibu sudah berdoa 6 bulan agar Allah sampaikan pada bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ada doa yang paling bagus juga disebutkan dalam hadis Tabrani. Mu'jam at-Tabrani disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimhu wa sallim li wa sallim Ramadan li. Boleh. Wa tasallamhu mutaqabbala. Itu ada redaksinya. Ada kalimat hawin, ada salim. Allahumma sallimni ila Ramadan. Itu dalam riwayat Mu'jam At-Tabrani diajarkan Nabi kepada para sahabat. Termasuklah sahabatnya yang bernama Ubadah bin Samit. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu Ubadah bin Samit. Apa maknanya? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku, selamatkan aku, sihatkanlah aku sampai bulan suci Ramadan. Wasallim Ramadan ali. Dan Ramadan itu juga, ya ibaratnya saya isi Ramadan itu sebaik-baik. Ramadan itu jumpa denganku, saya isi dengan sebaik-baiknya. Wa tasallamhu mutaqabbala. Dan amalku diterima ketika pada bulan suci Ramadan. Nah, itu kita banyak berdoa. Makanya orang soleh itu berdoa 6 bulan lamanya mereka berdoa agar sampai Ramadan. Lalu wa yada'unallaha, mereka berdoa 6 bulan lagi sittata ashurin lamanya agar apa? Ayyataqabbalallahu
amalahum fi Ramadan. Agar amal mereka selama di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan berdoa agar sampai Ramadan, 6 bulan berdoa agar amalnya di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya kita terus bermohon kepada Allah, kasratut doa, banyak-banyak berdoa. Tak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ya jangan dipaksa betul, kalau betul-betul nggak bisa, akhirnya nggak berdoa, tetap dia berdoa. Nah, tetap berdoa, ya Allah sampaikan aku pada bulan suci Ramadan. Nah, itu doa diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebagai persiapan kita, ya, bahagia, senang dan doa. Kemudian Bapak Ibu, persiapan kita lagi yang keempat ini sebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, beliau meninggal 505 Hijriah. Beliau dapat gelar Hujjatul Islam, membantah orang yang mengatakan dia yang meremehkan Imam Al-Ghazali. Ada orang di Madinah Pak meremehkan, malaqabahu bi Hujjatul Islam. Siapa itu Ghazali? Siapa yang mengatakan dia Hujjatul Islam? Dia remehkan Imam Ghazali. Padahal Bapak Ibu, ya, Imam Al-Ghazali itu, nggak usah dulu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab yang selain itu saja mungkin kalau dia dilaga dengan yang mengatakan itu nggak bisa dia. Kecuali dia mulai dari laptop. Nah, dari laptop mungkin baru bisa dia, Pak. Ya, comot-comot dari laptop baru bisa dia. Nah, tidak sebanding dengan Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali Bapak Ibu hafadha khamsah mi'ah alfa hadis, hafal 500.000 hadis. Berapa Bapak Ibu? Hafal 500.000 hadis. Kita hafal 1 hadis. Betul Bapak Ibu? Nah, beliau 500.000 hadis. Nah, itu Imam Al-Ghazali katakan diantara persiapan kita, kata beliau, isti'dadul iman. Persiapkan iman kita, Pak. Kenapa? Karena ayat tentang Ramadan, bagaimana redaksinya Bapak Ibu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Dipanggil siapa? Orang yang beriman, yang mau, yang patuh dengan perintah Allah, melaksanakan puasa diwajibkan atas mereka. Kalau nggak siap iman kita, berat kali nih, Pak. Puasa 30 hari. Ngapain kita puasa? Orang tahu halal pada dasarnya, istri halal pada dasarnya. Kalau tidak tadi siap iman kita, itulah makanya paling tidak nanti kadang-kadang bolong-bolong puasanya dengan alasan yang tidak tertentu. Nah, makanya dia istiqdadul iman. Ini yang mengatakan Imam Al-Ghazali. Makanya kita heran juga kadang-kadang besok Bapak Ibu. Ya, di pasar bawah itu masih ada kadang-kadang macam kuntilanak Bapak Ibu pagi-pagi. Saya masih heran juga kadang-kadang itu. Ditengok Islam juga. Bukan non-Islam, Pak. Ya, bergantung-gantung kakinya. Kepala tak nampak, kaki nampak, Pak. Begini-gini kakinya, Pak. Nah, itu jangan, pastikan jangan ada suami ibu di sana. Ya, mau kita bilang gini, kenapa? Baru boleh kita itu dalam masail dibahas ulama jualan itu, ya, baru boleh kita itu jualan sekitar tengok-tengok jualannya, ya, jam 3 ke bawah, oke lah, sudah mulai. Tapi kalau masih pagi jam 4, jam 12, jam 11, jangan jualan dulu. Yang bersifat makanan, ya, menghormati. Jangan terbalik, Pak. Kita ini kadang-kadang terobsesi dengan orang liberal. Orang yang seakan-akan, ya, kata-katanya yang mesti lebih wow. Ibaratnya kita yang menghormati orang yang tidak puasa. Itu namanya mindset terbalik. Orang yang tak puasa itulah yang menghargai kita. Sampai-sampai dulu orang Majusi saja, Pak. Dulu disebutkan dalam kitab Irsyad. Dalam kitab Ar-Isyad disebutkan ada dulu orang Majusi, Bapak Ibu. Anaknya makan-makan di siang hari ketika bulan suci Ramadan. Sementara di situ banyak kaum muslimin sedang puasa. Ini orang Majusi, Pak, dipanggilnya anaknya, Pak, ditamparnya.
kau hormati itu orang-orang Islam itu. Mereka sedang puasa. Ya, ternyata rupanya ya Allah berikan hidayah orang ini Majusi, sebelum dia mati ternyata dia masuk Islam, sempat bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Akhirnya dia min ahlil khair, termasuk ahlil khair, orang ahli yang baik. Nah, ini Bapak Ibu yang di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti kita persiapkan. Apalagi kata Imam Al-Ghazali yang kelima yang mesti kita persiapkan Bapak Ibu, istidadul mal. Bapak Ibu, persiapkan harta. Nah, jangan cuma untuk kita saja, Pak. Kita, anak, istri, rumah buka. Ini Ramadan. Kalau di bulan biasa, Pak, itu biasa dagangannya. Itu pasarnya ibarat kalau tengah malam, itu ibaratnya pasarnya pasar jongkok, pasar apa lagi Bapak Ibu? Ya, nah, macam-macam lah pasar-pasar apa sinilah. Ya, tapi kalau sudah Ramadan, itu pasarnya pasar besar-besaran, Pak. Di malamnya itu dijual beli interaksi, itu pasarnya orang soleh. Ya, ma hajatakum kata Allah, apa hajat kalian? Nah, itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, jadi kita siapkan harta. Makanya Nabi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi itu kalau sudah Ramadan, bulan suci Ramadan, azwadan nas fi Ramadan, meningkat kedermawanannya khususnya pada bulan suci Ramadan. Para sahabat juga begitu, Pak. Termasuk Abdurrahman bin Auf itu meningkat. Ya, ada orang katanya Nabi itu miskin, Pak Ustadz. Enggak, Nabi itu enggak miskin Bapak Ibu. Ya, Nabi itu lebih memilih hidup bersahaja. Nabi itu tipenya tidak menumpuk-numpuk harta. Segitu dapat, segitu habis. Dapat begitu, ya, Nabi itu orangnya tangan murah. Enggak, jarang nginap. Harta itu banyak-banyak di tangannya. Nah, itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baginda Nabi. Apa kalau dia diminta oleh seseorang, itu langsung diambil tanpa menghitung-hitung. Kalau kita, Pak, kan masih menghitung, Pak. Ya, Pak, kita hitung-hitung, Pak, kita bedakan tuh, Pak. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak, bahkan ada salah kasih dia, Pak. Ada bapak-bapak hari Jumat, Bu, bawa duit, sini 100, sini 10.000. Sampai ke masjid, ngantuk dia, Pak. Baru khotibnya Assalamualaikum, baru naik, mengantuk ini bapak. Akhirnya karena 100.000 untuk beli rokok, ya, rokok Sampurna Evolution lebih dari 30.000, ya, di sini untuk impak 10.000. Nah, yang namanya impak itu Bapak Ibu kadang-kadang berjalan saat khutbah, saat bapak-bapak ngantuk-ngantuknya, Pak. Ya, kalau bisa macam masjid, ya, ada masjid di Pekanbaru nih, Pak. Kotak impaknya itu keranda mayat yang kecil. Ada satu yang aduh, Pak. Jadi ada sekitar 5 biji. Nah, jadi ibaratnya orang yang sedang mayat berjalan. Nah, impaknya itu keranda, Pak. Wah. Akhirnya ini orang salah masuk, dia dimasukkannya 100.000. Orang dia pula, ya, sambil ngantuk-ngantuk. Masukkannya 100.000, pas selesai sholat, pergi ke kedai beli rokok, ternyata duitnya kurang. Duitnya 10.000. Mau minta lagi ke pengurus di masjid, malulah. Karena dia dengar ceramah Ustaz Somad, orang yang menarik sedekahnya kalbi seperti anjing yang udu ala qoihi, yang menelan muntahnya sendiri. Nah, itu hati-hati tuh, Pak. Kalau ada pejabat sudah dikasihnya ke masjid, ditariknya lagi balik karena nggak menang, nah, itu kalbi tuh, Pak. Nah, itu sama, itu seperti anjing yang menarik muntahnya, menelan lagi padahal sudah muntahkannya. Nah, itu mudah-mudahan jangan ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di sebagian tempat ada begitu, Pak. Ya, yang pernah ditariknya itu termasuk karpet masjid. Itu pernah terjadi tuh, Bapak Ibu. Ya, karpet masjid. Nah, makanya nanti kalau mau dia, bukan kita nggak boleh menerima dari mereka, Pak. Itu bisa saja dua. Ya, menerima dari apa itu memang semuanya ada dalilnya. Semua itu punya dasar. Ada ulama memang dia
memfatwakan tidak boleh menerima dari calon-calon. Ada dalilnya. Ada memang diperbolehkannya selama dia tidak mengikat. Selama dia tidak mengikat. Kalau memang sesuai dengan hati kita, ya kita pilih. Tapi kalau tidak, berarti kita hianat, Bapak Ibu. Dan kita tidak mencari-cari. Ya, nah, saya sedang minum kopi, Bapak Ibu. Minum kopi di dekat jembatan Harapan Raya. Datang Pak, bagi beras. Karungnya si 5 kilo, isinya 2 kilo. Ya, ini apa nih Pak? Ditanyanya saya, Bapak 0201. Kata dia Pak, saya 01. Aduh, ini untuk 02 kata dia. Kenapa itu 02 itu tukang parkir? Akhirnya tukang parkir dapat beras dia Pak. Itu baru kejadiannya berapa hari ini? 3 hari yang lalu. Datang Pak serang, masih ada serangan tuh Pak. Datang serangan, kasih beras. Saya tengok karungnya Pak, si 5 kilo. Cuma isinya 2 kilo Pak. Dikit abahnya. Cuma bagus abahnya. Ditanyanya, kamu 01, Bapak 01, 02. Saya enggak dibilangnya 03. Saya bilang, saya 01. Oh, ya, saya mau 02. Ah, itu 02 itu, Pak tukang parkir. Akhirnya ada orang Batak tukang parkir tuh. Akhirnya dapat dia Pak. Senangnya bukan main. Sambil goyang dulu kata beliau. Goyang gemoy dia Pak. Alhamdulillah. Cuma kan masalah negara yang besar itu tidak cukup Pak. Hanya digoyangkan dengan goyang-goyang saja. Kan begitu Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini udah lari bahannya Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persiapan kita. Persiapkan harta. Maknanya apa? Usahakan kita berbagi Ramadan, berbagi bajar puasa, ya bantu ya sarana-sarana yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah puasa, ya apa program masjid, kita ikut juga bersumbansi sana. Bantu itu menolong kita di hadapan Allah. Itu oleh Imam Abu Lais Al-Misri, ulama yang dapat gelar Yadun Mu'tih. Bapak Ibu, tangan yang suka memberi. Itu Yadun Mu'ti, tangan yang suka memberi. Itu beliau, kalau biasanya beliau 300 orang miskin yang dia beri setiap hari, itu meningkat kalau sudah Ramadan. Ya, dia tingkatkan sekitar 3 kali lipat. Bapak Ibu, dia tingkatkan 3 kali lipat. Nah, itu namanya beliau Al-Imam Abu Lais Al-Misri. Itu beliau punya kapal 3, kapal pesiar. Untuk barang-barang 1, untuk keluarga 1, lalu untuk tamu 1. Dan beliau terkenal. Itu kalau sudah Ramadan luar biasa. Makanya ketika beliau wafat, ya orang merasa sedih. Karena dia di samping berilmu, mengamalkan ilmu, dia kaya dan dermawan. Makanya yang layak ditangisi termasuk orang yang baik, lagi dermawan. Itu layak ditangisi Pak. Ya, tapi kalau orang zalim, ya satu-satunya di antara yang boleh kita sombong kepada orang zalim Bapak Ibu, jangan tawaduk pada orang zalim. Kalau jumpa orang zalim, jangan tawaduk, sombongkan dirimu kepada orang zalim. Jangan tunduk Pak sama orang zalim. Itu Imam Ghazali yang menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau jumpa orang zalim, jangan sekali-kala kau tawaduk di hadapan mereka. Justru kau buat dirimu sombong sebagai zuzran, sebagai cambokan kepada mereka. Ini Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi persiapan kita Pak Ustaz? Kata Imam Ghazali, persiapan diri, jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, istiqdadun nafs, istiqdadul jasad, jaga kesehatan kita. Ya gimana kita Ramadan Pak? Mau nyaman kalau kita sakit-sakitan? Bapak Ibu, ya jaga kesehatan supaya kita bisa memacu, ya beramal, mengambil kesempatan pada bulan suci Ramadan. Tapi yang paling penting kata Imam Al-Ghazali, istiqdadul ilmi, persiapan tentang ilmu yang berkaitan terhadap puasa Ramadan. Yang paling tidak kan kalau puasa Bapak Ibu ada makruh, mungkin dari bahas berulang-ulang sini, ada sunnah, ya ada yang paling inti kalau yang makruh mengurangi fadilah puasa.
Kalau sunnah menambah keutamaan puasa. Kalau mubtilatu shaum, membatalkan puasa, dianggap puasanya tak sah. Ya, paling tidak Bapak Ibu, puasa itu batal pertama ya apabila masuk sesuatu wusulu ainin ala manfazin mabtuh. Nah, ini agak berpikir kita, Pak. Masuknya sesuatu pada lubang yang 5 yang terbuka. Pada lubang yang 5 apa saja Bapak Ibu? Hidung, mulut, telinga, kubul, dan dubur. Masuk lubang sesuatu kepada lubang yang 5 dapat membatalkan puasa, cuma dengan penjelasannya. Saya Pak Ustadz suka ngemil, ngupil. Kira-kira Bu batal tidak? Bu, ngupil batal? Tidak, Pak. Kapan baru batal? Kalau kita masukkan tangan atau sesuatu sampai ujung. Namanya khuysum, sampai panas. Kalau masih gini, ini satu kebahagiaan bagi kita yang suka ngupil. Maka ngupil tidak membatalkan puasa. Cuma jangan biasakan ngupil di hadapan orang ramai. Depan mertua, depan ulama, depan guru. Jangan biasakan ngupil. Cuma ngupil pas puasa Pak, Bu, itu tidak Bapan batal ketika masuk sesuatu sampai ujung, sampai panas. Nah, di sini membatalkan. Telinga juga Bapak Ibu. Kalau masih ini yang masuk Pak, tidak batal. Cuma jangan biasakan Bapak Ibu pas puasa Ramadan. Cuma kalau sudah ketambat. Korek kuping lah bahasanya Bapak Ibu. Ya, korek kuping itu kalau sudah masuk Pak, sampai merasa kita sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu gendangnya Pak, ini itu batal. Tapi kalau masih ini sini Pak, lunha, itu tidak batal. Berkumur-kumur saat puasa tetap sunnah. Cuma nggak boleh berlebihan, sedikit saja. Kalau berkumur-kumur banyak, kita berkumur-kumur, sekiranya kelewatan airnya Pak, batal puasa kita, tidak dimaafkan. Tapi kalau kita berkumur-kumurnya sedikit, andai kata tertelan, kelewatan nggak sengaja, tidak batal. Itu fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kira-kira ada ibu ada es krim anak pada pas Ramadan. Ya, ibu iseng, ibu masukkan mulut, batal Bu? Batal? Tidak batal. Dengan syarat jangan ditelan. Masukkan mulut cuma kurang kerjaan. Ya, cuma hukumnya makruh Pak. Yang penting jangan ditelan. Permen masukkan mulut, jangan ditelan. Kalau ditelan baru batal. Nah, itu lubang yang 5 itu yang dapat. Mohon maaf kalau pikir mesti jelas Bapak Ibu. Kalau kubul tuh kalau ada laki-laki dia dibukanya bagian keluarnya air seni Pak, dibukanya masukkan satu batal. Nah, itu yang dapat membatalkan. Air liur Pak Ustadz. Saya ini suka kadang-kadang pas puasa nelan air ludah. Air ludah itu Bapak Ibu tidak membatalkan puasa ditelan dengan 3 syarat. Pertama, ayyakunal lum'a binafsihi. Pertama, air ludah sendiri. Bapak Ibu, air ludahnya sendiri. Nggak boleh air ludah. Bisa saja Bapak Ibu. Pengantin baru suami istri bisa aja Pak berpindah, betul Pak? Bisa aja. Yang kedua, ayyakuna kholison, mesti bersih, nggak bercampur rasa kopi, nggak bercampur rasa apa Pak, bersih dia Pak. Yang ketiga, dia masih dalam koridor mulut. Mohon maaf, ini jijik memang Bapak Ibu. Walaupun air ludah kita masukkan cangkir, masukkan kulkas, lalu kita minum, batal Bapak Ibu? Batal Bapak Ibu? Bu, batal? Batal. Kenapa? Tidak lagi pada koridornya mulut. Nah, selain itu cuma makruh kumpul-kumpulkan air ludah baru ditelan, hukumnya makruh. Ngapain kumpul-kumpul telan, kumpul-kumpul telan? Nah, itu hukumnya makruh dalam fikih mazhab Syafi'i. Lah, itu batal pertama. Suntik gimana Pak Ustadz? Suntik tidak membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i selama tidak disuntik pada 5 lubang. Telinga, hidung. Yang kedua, selama suntiknya suntik bius obat saja, obat-obatan. Bukan untuk
Kalau yang suntik yang bersifat nutrisi, Bapak Ibu, yang sifat mengantarkan makanan, itu diikhtilafkan oleh para ulama. Yang lebih selamat jangan ketika Ramadan. Ya, karena ada suntik itu ibaratnya yang mengantarkan makanan, sama nggak perlu makan dia lagi Bapak Ibu, impus-impus lah. Nah, tapi kalau suntik obat-obatan selama tidak disuntik pada 5 lubang ini, maka itu ya tidak membatalkan puasa. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, bekam tidak batal. Ya, ngambil darah, sampel darah di Jepang, ada orang Jepang nggak tahu tentang puasa ini sebagian. Ada orang Indonesia puasa dia diambil sampel darahnya, tidak batal. Cuma kita kalau berbekam saat puasa makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya, usahakan jangan pas puasa lah. Kalau mau bekam. Cuma tidak batal. Nah, yang kedua Bapak Ibu membatalkan puasa al-junun, gilo, walau lahjah, walaupun sebentar. Kalau dia gila Pak, enggak dia kodo, enggak wajib kodo. Kalau dia gila sekiranya sadar dia enggak wajib kodo atas kegilaannya. Walaupun sebentar Pak, tiba-tiba gila dia Pak, gila dia. Nah, itu. Jadi kalau ada kita Bapak Ibu mau tidak wajib puasa, enggak mau terbebani puasa, mendaftarlah kita menjadi wong gilo. Ada tuh Pak kawan saya itu di rumah sakit jiwa kilometer 11 Tampan. Ada sih itu. Aktif pengajian juga dia. Ya, ini Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keserupan? Tahu keserupan Bapak Ibu? Itu sebagian ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan gila. Ya, jadi gila. Kiaskannya dengan gila sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, jadi ibaratnya dia batal. Kalau dia, kenapa hilang akalnya? Ya, kenapa ada yang mengendalikan dia? Nah, ini gila. Karena ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Gila. Apalagi wal haid, wan nifas, wal wiladah. Perempuan haid berbuka Bapak Ibu jam 6:10. Tiba-tiba perempuan nih tiba keluar haid Pak ketika jam 6:09. Batal Bapak Ibu puasanya Bu? Batal. Itu kasihan kali perempuan tuh. 1 menit lagi mau berbuka Pak. Datang tamu tak diundang. Nah, itu wajib qada, cuma dia sunnah jangan langsung berbuka. Nah, itu kan tetap wajib qada. Puasa yang wajib qada tidak sholat. Masih ringan Bapak Ibu. Makanya ada perempuan kalau dia bersambung-sambung Pak Ustadz, ya, dia nggak dosa menunda-nundanya kalau dia dapat uzur. Contoh, ada perempuan Bapak Ibu sampai 15 tahun. Dia nggak puasa-puasa, tapi tidak berdosa. Pertama, perempuan itu hamil, boleh dia tak berpuasa. Pas hamil, lahir anak. Pas lahir anak, hamil menyusui 2 tahun. Datang hamil lagi Pak, boleh dia nggak puasa. Lahir lagi menyusui 2 tahun. Besok datang lagi adanya, hamil lagi Pak. Ya, terus sampai anaknya 15. Dia tak pernah. Walaupun dia, kenapa? Dia dibolehkan tidak puasa, cuma besok baru diatur. Setelah dia kosong dari ujur-ujur yang memang dia boleh puasa. Nah, itu nanti baru dihitung nanti perhitungannya. Nah, ini karena nggak kajian khusus kita ini Bapak Ibu, kita percepat aja. Kemudian Bapak Ibu, apalagi ya yang menyebabkan batal puasa termasuk mabuk, pingsan. Kalau pingsannya mulai sahur sampai berbuka, itu batal puasanya. Habis makan sahur Pak, pingsan dia Pak. Tapi iza afaqa fi asna'in nahar. Tapi kalau dia pernah sadar di siang hari, maka dia ya puasanya sah. Ini maksudnya pingsannya nggak sadar Pak dari sahur sampai waktu berbuka. Kalau tidur Pak Ustadz, tidur nggak membatalkan puasa Pak. Ada orang tidur Pak, habis sahur tidur dia Pak, pas bangun pas buka. Bangun nih, pandai dia setting Pak. Sah puasanya? Sah. Ya kalau makruh. Cuma puasanya sah. Sholatnya tinggal. Kalau betul-betul tidur,
Cuma apa iya, Pak? Apa iya dia tidur begitu, Bapak Ibu? Ya, nah itu. Kecuali tidur-tiduran. Apalagi udah berapa tadi Bapak Ibu? 4. Yang kelima, mohon maaf, yang kelima membatalkan puasa al-jima, hubungan suami istri di siang Ramadan, aliman dia tahu itu ala tahrimihi haram, amidan dalam keadaan sengaja. Itu dia batal puasanya, bukan sekadar batal Bapak Ibu, kena kifarat. Siapa yang kena kifaratnya, Pak? Bu, siapa yang kena kifaratnya? Dua-duanya? Hah? Tidak, suaminya saja. Walaupun bininya yang ngajak, Pak. Walaupun istrinya yang ngajak, Pak. Suaminya yang kena kifarat. Itulah tanggung jawab suami itu, Pak. Bininya tidak. Mohon maaf. Ini karena kajian pikir ya, Pak. Istri itu ya baru kena tadi, Pak. Bagian kepalanya, bagian sensitif tertentu. Dia sudah batal. Makanya kalau dia ibaratnya orang yang sebelum dia jima minum, dia nggak kena kifarat. Karena dia sudah batal puasa sebabkan dia minum. Ini enggak, masih sedang puasa. Dia lakukan hubungan jima dengan istri. Maka suaminya ini berarti dia mengganti puasa 61 hari. Ya, kena kifarat itu memerdekakan. Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu mesti berturut-turut Bapak Ibu. Kena kifarat di luar Ramadan. Puasa dia, pas dia puasa sampai 30 hari, tiba-tiba ke 30 hari ke 31 datang kawan ngajak makan. Ngulang dari awal lagi, Pak. Dipuasa lagi Pak dia. Terus pas ya hari ke-59 datang lagi kawan harus makan. Aku nggak mau, harus ikut makan. Makan. Padahal 1 hari lagi Bapak Ibu. Ngulang lagi dari awal. Ya, batal dia, Pak, ngulang lagi dari awal. Kalau enggak, barulah. Ya, enggak mampu dia. 1 bulan aja berat bagiku, kata dia. Barulah dia memberikan orang miskin 1 mud. Berarti 60 kilo. Kalau sederhanakan 6,7 on sekian. Kalau dia pakai 1 kilo, berarti 60 kilo. Bari, 15 sini, 15 sini, 15 bikin sini. Nah, itu dibagi-bagi. Itu kalau 1 kilo itu sudah lebih sedikit.